Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu keren. Untuk kelas online, saya akan jelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Oke, disimak dengan baik. Pertama-tama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu seperti bidang pekerjaan, hasil karya manusia, fenomena sosial, gejala alam, hewan, dan tumbuhan secara apa adanya. Berdasarkan klasifikasi berjenjang antara kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi. Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi teks observasi adalah teks yang memuat sesuatu berdasarkan kelas-kelas, pengelompokan, penggabungan, menjeniskan, dan lain sebagainya. Jadi secara umum observasi itu adalah mengamati, mengobservasi, melihat, merasakan, mengalami. Jadi semua yang tertuang di dalam teks laporan observasi harus sesuai dengan fakta di lapangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tulis di kolom komentar, sebutkan nama, kelas, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Kita lanjutkan. Karakteristik isi teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Jadi teks laporan hasil observasi juga punya karakter, punya ciri khas gitu ya. Ciri khasnya itu sebagai berikut. Yang pertama, berisi tentang fakta suatu objek. Berikutnya, karakter yang kedua adalah informasi yang disajikan merupakan hasil observasi yang sudah terbukti keberadaannya. Tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dan tidak ada pemihakan atau prasangka. Jadi teks laporan hasil observasi tidak ada hal-hal yang memihak, tidak ada prasangka. Jadi penyajian teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta di lapangan dan hasil dari pengamatan gitu. Berikutnya, yang ketiga, tiap informasi disajikan secara urut dan berjenjang antara kelas dan subkelasnya. Apa yang dimaksud dengan kelas dan subkelasnya? Saya beri contoh. Misalkan ada kelas tumbuhan, maka subkelasnya adalah tumbuhan itu tumbuhan berbuah dan tumbuhan berbunga. Jadi kelasnya adalah tumbuhan, subkelasnya adalah tumbuhan berbuah, subkelas yang kedua adalah tumbuhan berbunga. Itu yang dimaksud berjenjang. Jadi ada tumbuhan berbuah dan tumbuhan berbunga. Contoh yang lain, alat masak itu termasuk kelas. Alat masak itu punya subkelas. Subkelasnya adalah panci, wajan, kompor. Nah, itu yang disebut dengan subkelas. Nah, kelasnya adalah alat masak. Sekarang contoh yang lain. Alat makan. Alat makan itu kelasnya. Subkelasnya apa? Subkelasnya adalah sendok, piring, dan garpu. Itu yang dimaksud berjenjang. Kemudian karakteristik atau ciri yang keempat adalah tidak ada penutup atau kesimpulan dari penulis. Jadi teks laporan
hasil observasi tidak ada kesimpulannya. Kenapa tidak ada kesimpulannya? Karena kalau penulis menyimpulkan, berarti penulis ada keberpihakan. Sedangkan teks laporan hasil observasi tidak boleh berpihak. Jadi untuk menghindari keberpihakan penulis, maka teks laporan hasil observasi tidak ada kesimpulan. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, bisa diulang lagi videonya dari awal tentang pengertian dan karakteristik teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjutkan ke struktur teks laporan hasil observasi. Struktur isi teks laporan hasil observasi terdiri atas pembuka dan anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi cuman ada dua. Yang pertama, kita bahas pembukanya dulu. Pembuka merupakan pernyataan umum yang berisi sekurang-kurangnya ada dua hal sebagai berikut. Definisi. Definisi di sini yang dimaksud adalah definisi tentang objek atau bidang pekerjaan atau hasil karya atau gejala sosial, hewan, benda, gejala alam yang akan dilaporkan. Buka itu diawali dari definisi. Nah, definisi itu apa? Definisikan tentang suatu objek, gejala alam, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembukaan yang kedua itu ada klasifikasi, yaitu pernyataan yang memuat dasar klasifikasi dan jumlah anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. Jadi pembukaan selain definisi ada klasifikasi. Tidak jarang pernyataan umum diawali dengan pemosisian objek. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah definisikan dulu, kemudian kelompokkan atau klasifikasikan dulu. Nah, biasanya berupa pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua dari teks laporan hasil observasi ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Kalau tadi pembuka, sekarang ada aspek yang dilaporkan atau anggota. Aspek yang dilaporkan atau deskripsi bagian, bisa disebut deskripsi bagian ya. Kalau tadi pembukaan ada definisi, sekarang kita disuruh mendeskripsikan bagian-bagian anggota yang ada pada teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian yang berisi uraian secara detail tentang bagian-bagian atau anggota atau aspek dari objek yang dilaporkan. Deskripsi bagian harus urut sesuai dengan urutan dalam pernyataan klasifikasi. Selain itu juga lengkap, yaitu semua jumlah anggota klasifikasi dijelaskan atau diuraikan. Deskripsi masing-masing anggota atau aspek dapat berupa deskripsi ciri atau karakteristik, fisik, perilaku, lingkungan, dan fungsi atau manfaat. Tiap-tiap anggota atau aspek itu dapat dirinci menjadi sub anggota atau sub aspek yang lebih kecil lagi. Jadi ada anggota yang dilaporkan. Anggota itu ibaratnya kelas tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, itu bisa dibagi lagi menjadi subkelas, subkelas, subkelas. Nah, subkelas ini juga bisa dibagi menjadi sub-subkelas, sub-subkelas, dan sub-subkelas yang lainnya. Dan sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Lanjut ke kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kalau tadi sudah pengertian laporan hasil observasi, kemudian karakteristik, kemudian struktur isi teks, sekarang kita bahas kebahasaan teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi punya ciri-ciri kebahasaan yang seperti ini. Menggunakan bahasa baku yang bermakna lugas, tidak ambigu. Jadi bahasa yang digunakan dalam laporan teks hasil observasi itu harus lugas, nggak boleh ambigu atau bermakna ganda. Kemudian ciri yang kedua, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua adalah diwarnai penggunaan kata-kata atau istilah teknis. Kemudian ciri yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan verba relasional. Adalah, merupakan, termasuk, digolongkan, terdiri atas, meliputi. Nah, itu verba relasional. Kemudian menggunakan verba atau frasa verba. Verba itu kata kerja ya, seperti hidup, berenang, makan, minum, tidur. Nah, itu kata kerja. Sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan itu namanya verba atau frasa verba. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menggunakan nomina atau frasa nomina yang bersifat umum. Misalnya, rumah adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal manusia. Nah, itu nomina. Arsitek adalah orang yang ahli dalam membuat rancangan desain bangun. Kucing merupakan jenis hewan. Itu frasa nomina. Kemudian berikutnya menggunakan frasa nomina yang diikuti fakta penjenis atau fakta pendeskripsi. Fakta penjenis berperan mengklasifikasikan suatu benda, sedangkan fakta penjenis itu tidak dapat disisipi oleh kata lain. Fakta pendeskripsi berperan mendeskripsikan sifat-sifat benda. Sifat-sifat itu antara lain tentang ukurannya, warnanya, sifat-sifat fisik lainnya, rasanya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini sudah paham semua ya. Kalau belum paham bisa diputar ulang, bisa tulis di kolom komentar disertai nama dan nomor absen kalian. Di sini saya akhiri pembelajaran untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.